Ini kita akan berbicara tentang hakikat kemuliaan dalam Islam. Saya mengangkat tema ini karena memang sebagian besar manusia sudah disorientasi. Banyak yang targetnya udah berubah, cita-cita besarnya hilang, terjebak oleh kesibukan-kesibukan yang kita sendiri kadang-kadang lupa yang kita lakukan hal yang sangat penting atau tidak. Karena itu perlu didefinisikan lagi, ditegaskan lagi tentang tujuan terbesar kita di dalam hidup ini. Betapa banyak kemuliaan itu yang sudah dicabut oleh Allah. Akhir-akhir ini kita begitu banyak dapat musibah, banyaknya ulama-ulama yang wafat. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa kalau Allah ingin mencabut kemuliaan ilmu, itu tidak diambil satu persatu itu ilmu, tapi diambil, diwafatkan para ulamanya. Kata Rasulullah begitu. Jadi salah satu cara Allah untuk mencabut kemuliaan berupa ilmu itu diwafatkannya ulama. Akhirnya ulama-ulama yang sungguh-sungguh berilmu itu udah jarang atau malah sedikit sekali. Akhirnya diangkatlah ulama-ulama yang sebenarnya bukan ulama. Dalam hadis tersebut diterjemahkan bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya yang bodoh ditunjuk jadi pemimpin. Akhirnya apakah ulamanya, apakah pemimpinnya, itu semuanya udah hilang kemuliaannya, udah hilang orientasi besarnya. Akhirnya mereka memberikan fatwa-fatwa pesanan, ya, nasihat-nasihat pesanan. Sehingga inilah yang menjadikan umat itu saling sesat menyesatkan. Kata para ulama salaf, kalau ada orang yang tidak bersedih dengan banyaknya wafat para ulama, itu tanda kerasnya hati atau tanda orang-orang yang munafik. Ternyata musibah yang kita alami bukan cuma banyaknya wafat para ulama, tapi kita lihat saudara kita, apakah gempa, apakah banjir, longsor, dan lain sebagainya. Ini dalam banyak hadis disebutkan gempa, longsor, banjir itu, apalagi banyaknya ulama-ulama yang wafat, itu tanda-tanda kiamat. Ya, tentu kita semua ini harus banyak-banyak bermuhasabah. Sering sekali kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh kekuatan muhasabahnya. Maka tema hari ini saya angkat supaya kita sama-sama mengajak diri saya sendiri dan kita semua supaya kita terus-menerus bermuhasabah. Saya kutip dari kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, in aratta ayyakuna laka izun la yafni fala tasta'izanna bi ghairi yafni. Jika kau menginginkan kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang panjang, kemuliaan yang langgeng, kemuliaan yang terus hidup, bahkan sampai kita mati kemuliaan itu terus dirasakan oleh yang masih hidup, jangan kita berlebihan membanggakan kemuliaan yang fana. Kalau kemuliaan yang fana itu sering fata morgana, tertipu kita. Apa itu yang fana itu? Kemuliaan yang diberikan orang lain kepada orang lain. Mau jabatan, mau trofi, mau SK-SK, apalah namanya itu. Itu kan kemuliaan yang fana, yang pasti hilang. Nah, kemuliaan orang yang mengandalkan yang fana ini ya hanya sampai ada sama dia saja, begitu sudah dicopot dari jabatannya, ditarik gelarnya, udah nggak ada apa-apanya dia. Makanya kita sekarang ini harus membiasakan diri untuk memahami bahwa kemuliaan itu jangan
yang diberikan oleh manusia. Kita juga nggak perlu terlalu kagum berlebihan sama orang-orang yang dikasih kemuliaan dari manusia. Apakah namanya dalam bentuk proyek, dalam bentuk apalah namanya, harta, gelar akademik, itu kan dari manusia, dan itu hanya melekat ya sangat sebentar saja. Karena itu kita sama-sama sedang memahami diri kita ini, apa kemuliaan yang kita miliki. Ada nggak Allah memberikan derajat kemuliaan itu pada diri kita ini? Itu yang mau kita pahami supaya kita kejar kemuliaan yang asli, bukan kemuliaan yang bayang-bayang. Kalau kemuliaan yang asli dari Allah itu baru kemuliaan. Fa innal izzah lillahi jami'ah, karena hanya Allah yang punya kemuliaan itu, dan Dia akan memberikan kemuliaan itu kepada hamba-hambanya yang memantaskan diri. Salah satu yang membuat Allah memberikan kemuliaan itu adalah yang saya bacakan di atas tadi ayatnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, yang bisa mengendalikan syahwat buruknya, yang berani mengatakan yang benar, yang berani mengatakan yang salah. Sejak dulu sejarah udah menunjukkan banyak ulama-ulama yang mengkritik pemerintah itu disiksa. Mengerikan kalau kita baca itu cara penguasa menyiksa, dicambuk, dipenjara. Ada penjara itu hanya dalam bentuk dinding ke dinding. Jadi ulamanya ini hanya bisa berdiri berjam-jam. Ya, nggak bisa sholat, nggak bisa, ya. Nanti begitu keluar disiksa berjalan pakai lutut. Luar biasa siksaan itu. Ya. Tapi inilah orang-orang yang istiqomah sebenarnya, yang berani mengatakan yang benar. Karena itu Allah memantaskan para ulama-ulama yang istiqomah seperti itu. Begitu wafat pun tetap diingat sampai sekarang. Itulah kemuliaan yang abadi, bukan kemuliaan yang sementara. Tak ada kemuliaan yang patut dibanggakan selain kemuliaan yang didapat dari Allah. Kemuliaan itu akan abadi dan tak seorang pun yang mampu menolaknya. Sebaliknya, jika mendapatkan kemuliaan dari selain Allah, gelar, pangkat, kehormatan, kedudukan, maka ia rapuh, tak akan abadi. Ya. Banyak orang yang memang tak siap itu. Ya. Karena itu jangan kita kejar kemuliaan yang fata morgana. Bukan kita mulia karena fisik kita. Kalaulah orang itu mulia karena fisiknya atau karena yang lain-lainnya, tentu Rasulullah SAW dan Abu Jahal itu menjadi sama aja. Kalau ukurannya hanya fisik, kalau ukurannya hanya pakaian, ya. Karena itulah kemuliaan itu bukan pada fisiknya. Jadi kita kejar kemuliaan yang betul-betul abadi, yang langgeng, yang sungguh-sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk kaget juga waktu dapat berita Syekh Ali Jaber itu berpulang ke rahmatullah. Ternyata saya lihat usianya baru 44 tahun. Usia yang sebenarnya relatif muda ya. Usianya jauh di bawah saya. Saya kira saya yang lebih muda. Tahu-tahu saya yang jauh lebih tua, begitulah ya. Kita tidak menyangka. Tapi insya Allah beliau wafat, beliau meninggalkan warisan ilmu, semangat, spirit. Ya, saya kira ini yang pernah kita bahas, orang wafat tapi walaupun wafat terus diulang-ulang namanya, disebut-sebut, karena memang sepanjang hidupnya baik. Jadi wafat pun seolah-olah tidak wafat. Ya, itulah kemuliaan yang panjang, kemuliaan abadi. Insyaallah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang Allah pantaskan buat siapa saja yang memang memantaskan diri. Nah, salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya itu adalah kenikmatan dekat dengan Allah, menomorsatukan Allah, menjadikan Allah target terbesar. Ya.
seperti kata Abu Bakar As-Sibli ini, jika engkau sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, niscaya engkau dapat merasakan bagaimana pahitnya jauh dari Allah. Tidak, ya mirip-mirip dengan ucapan Umar bin Khattab, biar ujian kesulitan datang kepadaku, asal hati ini tetap terpaut kepada Allah. Kalau hati ini tidak lengket kepada Allah, itu baru musibah. Wah, itu ciri-ciri orang yang insya Allah diberikan kemuliaan. Jadi kita kejar kemuliaan itu, ya, lewat hidupnya rasa dekat dengan Allah, bahagia. Kita pernah membahas ada orang bahagia karena dapat menikah dengan yang dia cintai, menimang bayi pertama, dapat informasi dari dokter penyakit kita sembuh, atau dari hakim bahwa kita difitnah, kita bebas dari tuntutan. Itu bahagianya luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah, kebahagiaan itu yang paling tinggi. Yang lain-lain itu menjadi biasa-biasa saja. Inilah orang-orang yang sebenarnya diberikan kemuliaan oleh Allah. Nah, dalam rangka merebut kemuliaan itu, Rasulullah SAW itu memberikan jalan. Bahasa lainnya itu ada semacam jaminan. Tentu dalam ukuran-ukuran tertentu, ya. Apa 6 jaminan itu? Apa 6 jalan itu? Jaminlah aku, kata Rasulullah SAW, dengan 6 perkara, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Maka kita raih ini. Apa itu? Jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara, kata Rasulullah. Tepatilah jika kalian berjanji. Ya, itu yang kedua. Ketiga, tunaikanlah amanah jika kalian dipercaya, jangan berkhianat. Peliharalah kemaluan kalian. Ini musibah yang paling dikhawatirkan Rasulullah ketika orang tidak bisa menjaga ini. Tahanlah pandangan kalian. Termasuk musibah terbesar, awal dari musibah, segala musibah itu karena orang tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga kemaluannya. Dan tahanlah kedua tangan dari menzolimi orang. Ya. Jadi siapa saja yang bisa menahan diri dari melakukan penzoliman, Rasulullah mengatakan, aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Insya Allah kita yang hadir semua ini, insya Allah dipantaskan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam ucapannya yang lain, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, pangkal atau sumber semua kejahatan, kriminalitas yang dilakukan manusia di dunia ini, kata Imam Ibnu Athaillah, itu karena dia karena dia mengumbar syahwatnya, hawa nafsunya. Itu pangkalnya. Apa saja? Apakah dia korupsi, apakah membunuh, berzina, mencuri, itu semuanya kan karena nafsu yang tidak bisa dia kendalikan. Maka berhati-hatilah kalau kita mau dimuliakan Allah. Ini dia, wanahan nafsa anil hawa ini. Karena itu kuncinya. Tetapi ya sebaliknya, kenapa ada orang yang dipuji, dimuliakan? Karena dia mampu mengendalikan syahwat. Kalau dia tidak mampu, dia dihinakan. Maka kita jaga, bersyukurlah kita, alhamdulillah kita bisa konsisten insyaallah sampai akhir hayat kita, datang ke masjid, sholat berjamaah, nambah guru, nambah silaturahmi. Kalaupun ilmu tidak tambah, kalaupun ya, tapi kita silaturahmi ini insyaallah membuat usia kita semakin berkah. Saya tidak menyebutkan ayatnya, tapi saya menyebutkan betapa banyak manusia terhinakan karena
persoalan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Cerita-cerita sama kita sudah begitu banyak. Bagaimana orang tak bisa mengendalikan dirinya, apakah karena jabatan, apakah karena harta. Banyak cerita-cerita kita dengar. Bagaimana Fir'aun, bagaimana Korun, bagaimana Sa'labah, macam-macam cerita-cerita itu sudah begitu hafal di telinga kita. Quran juga menegaskan begitu. Banyak manusia yang dihinakan. Konon mau dimuliakan, malah dijatuhkan, dihinakan. Ya. Gara-gara nafsu dia jadi lalai. Lalai apa? Lalai amanah mata ini dari Allah malah dihianati itu dengan melihat yang tak pantas. Mengikuti hawa nafsu sumber kekafiran. Kenapa? Ya, orang bisa tertutup itu dari melihat kebenaran karena nafsu tadi. Ya. Kenapa orang bisa tersesat lagi-lagi ya karena nafsu. Kesesatan yang terbesar kata Quran, mengikuti hawa nafsu menghalangi seorang berbuat adil. Kan parah itu. Ini yang sedang terjadi kan di tengah-tengah kita. Siapa yang bisa berbuat adil? Ya, payah. Kenapa? Karena nafsu tadi. Seperti yang sering saya katakan, pantang ada gelar sedikit, pantang ada jabatan sedikit, udah lupa diri. Ya, sombongnya bukan main. Malah semakin menjadi penjilat. Ya, tidak berani mengatakan yang benar. Mengikuti hawa nafsu adalah sumber kerusakan. Ini Quran mengatakan begini. Makanya dicabut kemuliaan itu karena lagi-lagi hawa nafsu itu betul-betul sudah membuat manusia seperti kerbau dicucuk hidung. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minan nafsi la tashba'. Lindungi aku ya Allah daripada nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Itu dalam kadar yang tertentu itu terkena pada kita semua. Terkena pada saya, pada bapak ibu semua. Hati-hati kalau nggak cepat-cepat dikendalikan, jatuh sendiri kita. Saya pertama beli tanah di Ciputat untuk dihuni itu tahun 97 yang saya tempati hari ini. Dengan ukuran tanahnya untuk bangun rumah 87 meter. Tahun 97 itu harga tanahnya per meter masih 750.000. Sekarang sudah hampir 15 tahun saya tempati itu rumah. Dan setiap ada tetangga yang jual rumah, saya tanya berapa ini dijual tanah ini per meter. Udah 6 juta, udah 7 juta katanya. Padahal dulu kita beli masih 750.000, sekarang sudah 7 juta. Saya ceritakan sama istri. Wah, sekarang tanah di sekitar sini sudah 7 juta per meter. Kata istri saya, nah itu kenapa dulu belinya cuma 87 meter katanya. Coba dulu beli 200 meter kali 7 juta, berapa aset kita? Saya bilang hati-hati. Nanti kalau kita beli 500 meter pun pasti kalau nafsu mengatakan kenapa nggak beli 1000 meter kali 7 juta. Nah itulah dari titik yang paling kecil kita sering mengalami begitu. Akan kita banyak beristighfar. Ya, kata Rasulullah, sampai tanah itu dimasukkan ke dalam mulut, dalam arti mati baru orang sadar. Ya, banyak orang punya nafsu yang tak bisa dia kendalikan. Ya. Nah, karena nafsu yang tak bisa dikendalikan itulah banyak manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah kan begitu. Ada 3 golongan pada hari kiamat bahkan tidak disapa oleh Allah. Allah berpaling melihat manusia ini. Tidak diampuni dosanya, tidak disapa, dan akan disiksa dengan azab yang sangat pedih. Apa itu? Mereka yang lansia, yang lanjut usia tapi masih senang berzina. Udah lansia tapi masih berzina aja. Nah, ini bahaya sekali, paling dibenci Allah ini. Kemudian penguasa yang berdusta. Ya, ini disiksa Allah betul ini. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ya walaupun kaya juga nggak boleh sombong. Tapi kalau orang miskin tapi sombong, kata Rasulullah,
ini orang yang paling dibenci. Mudah-mudahan kita jauh dari yang tiga ini, insya Allah ya Bapak Ibu. Kita jaga diri kita, kita jaga kemuliaan kita. Ya, soal hidup ini kita sering lupa, sering lalai. Ya. Mudah-mudahan kita tidak lalai dari ini. Karena itu kembali saya mengutip ucapan Imam Ibnu Athaillah, waspada itu. Setan nggak pernah lupa terus. Kalau kita misalnya digoda oleh setan, ngapain datang ke Masjid Asy-Syarif BSD itu? Kalau sekedar ceramah kita bisa buka YouTube, kita bisa buka TV, banyak ceramah, kok repot-repot datang ke masjid. Ternyata Bapak Ibu tetap datang ke masjid. Alhamdulillah bisa melawan ujian setan. Setan cari lagi nih, wah ini disuruh nggak datang ke masjid, dia kok tetap datang. Dicari lemahnya di mana, dicari terus. Lemahnya di mana, dicari titik lemahnya. Mungkin dari sisi yang lain, dari sisi lawan jenis kah, dari sisi boros lah, mungkin dia punya uang tapi suka boros, dari sisi belanja, dicari titik lemahnya. Itu harus hati-hati kita itu. Jika engkau tahu bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, maka jangan kau lalai terhadap zat yang menggenggam nasibmu. Jangan lalai terhadap zat yang menentukan nasib dan takdir kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam munajat-munajatnya. Allahumma inni abduk, ya Allah aku ini hambamu. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Hati-hati kita, kapan saja Allah bisa mencabut nyawa kita. Jangan sampai kita saat dicabut itu kita sedang lalai, sedang mengikuti nasihat setan pula. Naudzubillah. Jadi setan nggak pernah lupa, karena itu kita lawan itu dengan jangan lalai kita mengingat Allah, berzikir maksudnya. Setan pun tak akan pernah menyerah. Udah nggak lupa, nggak pernah menyerah juga itu. Selalu memperdaya agar malas kepada taat, pelihara sifat malas itu setan paling senang. Semuanya malas, sholat malas, ke masjid malas, tahajud malas. Tapi itu nggak berlaku bagi Bapak Ibu yang sering ke masjid ini. Tapi banyak yang sudah kena itu sama godaan setan, yang malas ke masjid, baca Quran malas. Ya, setan tak pernah menyerah. Seharusnya kita juga jangan menyerah. Ya, terus lakukan yang terbaik, terus berinvestasi yang terbaik. Nah ini dia, kenikmatan dosa dan ibadah itu mustahil bersatu. Nggak bisa orang saya beribadah nikmat tapi melakukan dosa juga nikmat. Mustahil itu, nggak akan pernah menyatu ini. Karena itu kalau masih suka melakukan maksiat, itu karena nikmat ibadahnya hilang. Dan sebaliknya, terbiasa melakukan maksiat, hilang nikmat ibadah, udah pasti itu. Tapi kalau terbiasa melakukan ibadah, hilang nikmat maksiat. Ya, saya sering dengar pengakuan orang-orang yang sukses di dunia ini, yang uangnya banyak. Apa katanya sama saya? Wah, kalau saya udah semua Ustaz. Tapi mudah-mudahan itu yang terakhir. Udah semua, nggak perlu saya ceritakan, udah semua. Saya nggak ada nanya, tapi dia semangat sekali cerita. Saya udah sama ini, cerita semuanya. Apa ini maksudnya? Mudah-mudahan ya itu betul-betul yang terakhir. Dan enaknya belajar kitab Al-Hikam, saya banyak memasukkan kitab Al-Hikam itu banyak menghibur hati orang yang berdosa. Bukan kita menyepelekan dosa, tapi menghibur. Untuk apa kita stres, depresi untuk dosa yang sudah berlalu? Yang penting kan sekarang dan kedepannya. Mudah-mudahan itu dosa yang terakhir. Mudah-mudahan terhadap dosa yang sudah terlanjur dilakukan,
itu membuat ibadah kita ke depan jadi lebih khusyuk. Karena memang ada yang begitu, Pak. Saya udah semua melakukan dosa, saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan saya lebih khusyuk. Dan dia rendah hatinya, mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kata Imam Ibnu Athaillah, justru Allah mencintai dia ini karena dia bertobat. Jadi dicintai karena dia bertobat. Dalam ucapannya itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini, ada kalanya, berarti enggak selalu ya, ada kalanya Allah mencintai orang yang berbuat dosa, lebih mencintai orang yang berbuat dosa, tetapi kemudian dia malu dengan dosa yang dia lakukan, dia datang kepada Allah dan dia merasa hina dan malu di hadapan Allah terhadap dosanya, itu dia bertobat, kemudian dia beribadah dengan khusyuk, itu lebih dicintai Allah daripada seorang yang ahli ibadah tapi dia merasa paling suci, merasa paling pantas masuk ke dalam surga dan akhirnya melahirkan sifat sombong. Allah nggak suka sama orang ini, jadi lebih suka sama yang berbuat dosa tapi dia merasa malu dan bertobat. Begitu salah satu ucapan Imam Ibnu Athaillah. Ya, siapapun kita pernah punya dosa, tapi alhamdulillah mungkin tidak pernah sampai membunuh 100 orang seperti yang pernah kita dengar cerita. Ada yang membunuh sampai 100 pun kalau datang kepada Allah sungguh-sungguh diampuni. Kita kan nggak ada yang membunuh sampai 100 orang di sini ya kan Pak ya. Artinya kita tetap optimis lah, tetap optimis, insya Allah pasti diampuni dan pasti dicintai. Itu yang disebutkan Allah. Nah ini dia supaya kita dimuliakan Allah, jangan lalai. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Umumnya kan begitu. Memang kita mungkin pernah ya sekali-sekali ketika mimpi, ini mimpi apa enggak. Padahal dalam mimpi itu kita bisa bertanya, tapi kan jarang. Maksudnya ini yang umum. Umumnya orang tahu kalau dirinya bermimpi kecuali dia sudah bangun. Begitu jugalah orang yang lalai akan akhirat. Orang yang lalai kepada Allah begitu juga itu. Tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat. Kecuali setelah datangnya kematian. Jadi dalam banyak riwayat itu saya baca orang yang sudah mati itu sebenarnya dia tahu, dia bisa, katanya ruhnya itu kan masih bisa melihat suara-suara siapa yang datang, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mendengar pembicaraan, ya, dia sadar dimandikan, tahu dimandikan itu katanya begitu yang saya baca. Makanya begitu sampai di alam barzah dia mengatakan, Rabbi laula akhartani. Kenapa enggak ditunda kematianku ya Allah, sebentar aja hidupkan lagi, aku akan begini begitu begini begitu. Wah, udah di alam kubur kok minta dihidupkan. Kemarin waktu hidup ngapain, kata Allah. Ya Allah mengatakan, fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza. Ya udah rasakan oleh azab, engkau sudah melupakan kesempatan ketika hidup di dunia. Karena itu kita berdoa, ya Allah jangan jadikan kami orang-orang yang lalai. Lalai pada waktu, lalai pada nikmat rezeki. Apa kata Rasulullah, nikmat yang paling sering dilupakan itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadi manfaatkanlah ini. Banyak orang yang meninggal tiba-tiba saat olahraga, saat duduk ternyata itu duduk yang terakhir, saat tidur ternyata itu tidur untuk seterusnya, dalam arti mati begitu cepat. Jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Nah, untuk menumbuhkan kemuliaan itu ya kita harus tahu potensi-potensi kita. Yang pertama, kita bisa mampu menyadari diri kita ini. Kemuliaan kita sering tergantung dengan tingginya kesadaran diri kita ini. Siapa kita ini? Apa nikmat yang sudah diberikan Allah tapi kita lupakan? Sadar.
kemampuan bereksistensi. Ini kalau kita bisa ke arah yang positif semua ini, inilah jalan untuk dimuliakan ini. Kita memiliki nurani, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, memiliki rasa kebebasan. Sebenarnya memiliki rasa kebebasan ini adalah bentuk lain dari apa itu? Bentuk lain dari citra Allah. Allah kan maha bebas. Tapi kita juga dikasih kebebasan sama Allah. Nah, karena itulah kebebasan itu yang kita manfaatkan itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, Umar bin Khattab itu bebas ketika diuji oleh kesulitan, dia bebas. Bagiku ini datang dari engkau ya Allah, kalau datang darimu pasti baik. Walaupun sementara aku sejenak sedih, tapi aku akhirnya sadar ini datang darimu. Kalau sesuatu yang datang darimu berarti atas ridhomu. Kalau ini atas ridhomu, ini berarti baik. Artinya kita dikasih kebebasan untuk menerjemahkan. Ini keunggulan manusia begitu. Melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ini dia. Allah menciptakan kita pasti untuk bahagialah. Enggak mungkin Allah ya menciptakan kita untuk tujuan yang kecil-kecil. Pasti yang besar itu semuanya untuk kebahagiaan kita. Tinggal kita bagaimana cara memainkannya. Dalam Quran kan disebutkan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa. Apakah kamu mengira kamu diciptakan Allah untuk hal yang sepele-sepele? Pasti untuk tujuan yang besar. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi kenapa orang sering risau, masih dilema dengan kekecewaan, kecemasan yang berkepanjangan? Ini masih ucapan Imam Ibnu Athaillah. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih terhalang rasa kepada Allah. Padahal rasa kepada Allah itu prioritas. Kalau ini enggak menjadi prioritas, kita akan digoyang terus oleh situasi-situasi yang membuat kita tak mampu keluar. Kita akan terus ditarik oleh topeng-topeng dunia ini, ya. Hati penuh dengan keduniaan, kosongkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah, supaya orientasi kita benar-benar kepada Allah. Ini dia kata para ulama juga, betapa banyak manusia dibiarkan dalam kesenangan padahal dia sedang diuji, betapa banyak yang mendapat pujian padahal sedang dicoba, betapa banyak yang aibnya ditutup Allah tapi tetap terpedaya. Udah ditutup aibnya masih juga nggak sadar. Supaya kita tetap kuat dan insya Allah dimuliakan Allah. Ini Rasulullah pernah bercerita, diriwayatkan beliau didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, harta saya hilang, tubuh saya sakit. Lalu Rasulullah berkata, tidak ada baiknya orang yang tidak pernah hilang hartanya dan sakit badannya. Jadi tidak ada baiknya. Justru baik kalau ada orang pernah sakit, pernah hilang hartanya. Sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, Ia akan uji hambanya dengan berbagai penderitaan. Kita semua pernah mungkin kehilangan harta, sakit, itu baik. Pernah kita bahas kan? Kenapa baik? Kalau kita sabar menghapuskan dosa kok. Apa kita nggak senang dosa kita dihapuskan? Kalau kita sabar, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Pasti diganti Allah kok. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu jangan kita runtuhkan kemuliaan kita ini dengan mengucapkan kata-kata yang tak penting, menceritakan tentang kita paling sengsara, yang paling miskin, yang paling menderita. Jangan. Ya, banyak kita disuruh mengadu kepada Allah. Kata Muhammad As-Sewab ini, banyak orang yang pura-pura simpati ketika kita cerita, tapi di belakang dia bertepuk tangan. Hati-hati.
Karena itu kita disuruh kalau mau dimuliakan Allah, ya lebih banyaklah kita bermunajat kepada Allah. Ini yang terakhir, kalau kita ingin dimuliakan Allah, perbaiki doanya, tingkatkan kualitas doa. Jadi ada macam-macam orang berdoa itu ya. Tingkatkan kualitas doanya, muhasabahnya dan zikirnya. Insya Allah ini orang yang kalau bagus dia doa muhasabah dan zikir sesaat pun itu sama seperti beribadah 80 tahun. Ini senjata kita. Kemudian belajar tentang ilmu rasa hadirnya Allah. Kemudian dalami bagaimana cara kita benar-benar sadar hidup ini untuk dites, dicoba siapa yang paling tahan, siapa yang paling kuat. Itu intinya. Kemudian kalau mau dimuliakan Allah, jaga pandangan, jaga pergaulan, jaga perkataan, jaga makanan. Saya mohon maaf dapat cerita dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, betapa ada jamaah beliau katanya, mohon maaf ya, ini tujuannya untuk supaya kita berhati-hati. Cerita dari Ustadz Arifin Ilham ini, jamaahnya yang udah umur 65 tahun, laki-laki, tapi sering ketemu di masjid dengan lawan jenisnya. Dia punya istri dan yang perempuan itu punya suami. Tapi karena sering-sering jumpa, jadi sama-sama membayangkan di dalam hati si perempuan tadi, bahagianya saya kalau punya suami kayak dia yang datang ke masjid. Begitu sebaliknya. Jadi ternyata karena sering ketemu, sama-sama suka, sama-sama udah umur 65 ya. Ternyata terjadi Pak, mereka berzina ya. Itu yang datang ke masjid. Gimana yang tidak datang ke masjid gitu ya. Yang datang ke masjid bisa, itulah kalau setan sudah kena mengumpan gitu, nggak lihat usia, nggak lihat umur, jatuh juga kepada hal-hal yang begini. Jadi jaga pandangan, jaga pergaulan, jaga makanan juga. Makanan itu menentukan juga bagaimana hati seseorang. Hati seseorang itu berdasarkan apa yang sering dia makan. Kita itu menjadi apa yang sering kita makan. Kalau makan banyak yang alot-alot, yang keras-keras, hati kita jadi keras. Kata ulama juga begitu. Mudah-mudahan kita bisa dimuliakan Allah dengan cara kita berkata-kata, dengan cara kita makan. Saya kira Bapak, ibu-ibu ada ya? Ada jemaah ibu-ibu? Enggak ada ya? Ada ya? Ada sedikit ya. Saya kira materi taklim kita tentang hakikat kemuliaan ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah musibah-musibah yang sedang berlangsung ini ya agak aneh ya. Di bulan Januari ini banyak sekali ulama yang wafat. Musibah jatuhnya lagi pesawat, longsor, gempa. Katanya juga virus ini makin mengganas, pecah rekor kemarin katanya. Bahkan puluhan ribu katanya ya, kita nggak tahu itu, mengerikan juga. Kita tetap hati-hati ya. Insya Allah kita akan diwafatkan Allah dalam keadaan yang terbaik. Insya Allah kalau kita sering ke masjid, insya Allah wafatnya kita nggak jauh-jauh dari masjid ya Pak ya. Kalau kita banyak berzikir, insya Allah saat itulah berzikir itulah kalau ajal datang menjemput, kita sedang berzikir insya Allah. Saya kira sebelum kita tutup dengan doa, silakan mungkin ada di antara Bapak Ibu kalau mau sharing silakan. Selanjutnya nanti kita tutup dengan doa. Silakan Pak.